Halo teman-teman, lagi sama saya Toli Bin dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal ilmiah ya untuk ujian tengah semester mata kuliah Teori Informasi dengan dosen Pak Abdul Azam Azhari Skom Mkom. Jadi saya kali ini akan memberikan review ya jurnal ilmiah tentang khususnya kompresi data. Jadi mungkin sebelum kita review, kita akan mendeskripsikan dahulu nih sebenarnya apa sih kompresi data itu. Jadi kompresi data ini merupakan suatu bidang penting ya dalam teori informasi yang bertujuan untuk mengurangi ukuran data tanpa menghilangkan informasi yang esensial. Jadi laporan ini akan mereview tiga jurnal ilmiah terbaru yang membahas topik kompresi data pada bidang yang berbeda-beda, yaitu teks, data sensor, IoT, dan juga gambar. Jurnal yang pertama ini berjudul Comparative Analysis of the Compression of Text Data Using Human Arithmetic, Runlang, and Lempel-Zipfel Coding Algorithm. Pada jurnal ini mengangkat permasalahan terkait efektivitas berbagai algoritma kompresi teks, khususnya dalam mengurangi ukuran teks file secara efisien. Dan jurnal ini bermanfaat untuk memberikan panduan praktis dalam pemilihan metode kompresi teks yang nantinya digunakan untuk transmisi teks seperti SMS, penyimpanan dokumen, dan juga pengarsipan data teks dalam sistem database. Di penelitian ini tidak hanya menggunakan satu metode saja ya, tetapi membandingkan empat algoritma kompresi paling umum, yaitu Huffman coding, arithmetic arithmetic coding, Runle encoding atau RLE, dan juga Lempel-Zipfel coding atau LZY. Pada jurnal ini menghasilkan sebuah eh, penelitian ini menguji dari keempat algoritma yang tadi. Di tes ini Huffman coding dan juga LZY ini menunjukkan performa yang tinggi ya untuk mengkompresi data teks gitu. Tapi untuk RLE dan juga LZY ini memberikan rasio kompresi yang kurang baik ya. Untuk RLE ini cukup buruk karena teks biasa jarang ada karakter yang berulang panjang. Dan kalau untuk arithmetic coding ini, dia sebenarnya lebih akurat, namun dalam model probabilitas, tetapi membutuhkan waktu dan juga sumber daya komputasi yang cukup besar. Jadi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Huffman dan LSTY ini memberikan rasio kompresi yang paling efisien untuk teks biasa. Dan nantinya eh, untuk Huffman dan LSTV ini akan bermanfaat nih bagi pengembang sistem penyimpanan dan transmisi data yang ingin memilih algoritma paling sesuai berdasarkan jenis dan ukuran data. Kemudian jurnal yang kedua yaitu dengan judul Lossless Data Compression for Time Series Sensor Data Based on Dynamic Bit Packing. Dalam jurnal ini masalah yang diangkat itu adalah data sensor dari perangkat IoT ya, menghasilkan data time series yang cukup besar. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita mengkompresi data tanpa kehilangan informasi atau lossless ya, dan tetap mempertahankan efisiensi transmisi serta konsumsi energi yang rendah. Jurnal ini juga bermanfaat untuk sangat ideal untuk IoT ya, seperti sensor suhu dan kelembapan, sistem pertanian cerdas atau smart farming, dan juga perangkat wearable. Jadi mengurangi beban jaringan dan juga memperpanjang umur perangkat baterai. Di penelitian ini memperkenalkan metode BDC atau Bit Depth Compression, teknik pengemasan bit dinamis yang disesuaikan dengan kedalaman bit data sensor. Jadi metode ini mampu mengoptimalkan penggunaan ruang dan efisien kompresi, bahkan ketika data mengandung outlier atau variasi multidimensi. Dari jurnal ini dan juga penelitiannya itu, eh, BDC ini diusulkan mampu meningkatkan rasio kompresi hingga 247% dibanding metode seperti Sprint dan TS-Cure, mengurangi ukuran payload transmisi hingga 98% dan juga menghemat konsumsi data sebanyak 34% ya. Dan metode ini dinilai sangat berguna untuk sistem edge computing dan cloud serta ideal untuk perangkat IoT berdaya rendah. Kemudian yang ketiga ada jurnal Image Compression Using Purpose Enhanced RLE. Jadi dalam jurnal ini ya eh, mengkaji algoritma RLE standar ini seringkali tidak efisien untuk gambar berwarna yang kompleks. Jadi
Di sini ini mengangkat masalah untuk efisiensi RLA agar tetap dapat digunakan untuk gambar 24 bit atau true color. Penelitian ini nantinya dapat diterapkan nih dalam aplikasi edukasi atau pelatihan algoritma kompresi sederhana, kompresi citra di sistem penyimpanan grafis ringan, kemudian juga sistem transmisi gambar berukuran kecil. Misalnya itu di aplikasi seluler, pengarsipan dokumen, atau sistem notifikasi visual. Peneliti mengusulkan algoritma RLA ini yang menghitung selisih antara piksel RGB dan juga menggunakan ambang batas kurang dari 10 sama dengan piksel untuk mengkelompokkan piksel yang mirip. Jadi jauh lebih efisien daripada RLA standar yang hanya mendeteksi pengulangan nilai piksel yang identik. Dari hasil penelitian tersebut di jurnal ini, RLA ini mengoptimalkan piksel berdasarkan kemiripan warna. Jadi bukan kesamaan yang absolut. Jadi menggunakan selisih nilai RGB antar piksel dan menetapkan ambang batas threshold kurang dari sama dengan 10 piksel untuk pengelompokannya. Dan setelah diuji dari gambar BMP yang berukuran 586 kilobyte, hasil kompresi terbaik mencapai ukuran hanya 133 kilobyte atau pengurangan sekitar 77%. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dengan mata telanjang ya, untuk hasil gambar yang dikompresi ini tidak akan jauh berbeda dengan sebelum dikompresi begitu. Jadi dari tiga jurnal tersebut dapat disimpulkan ya. Jadi teknik kompresi ini masih dapat disesuaikan untuk kompresi untuk konteks-konteks yang berbeda ya. Seperti jurnal satu tadi memberikan efisiensi terhadap teks, kemudian jurnal 2 itu juga solusi efisien untuk IoT dan juga jurnal 3 itu menawarkan pendekatan praktis untuk gambar yang berwarna. Walaupun sebenarnya tadi jurnal satu juga ada RLA juga, tapi kan ini di jurnal 3 ini menawarkan solusi yang lebih baik gitu ya. Jadi RLA ini lebih tepat ke arah gambar daripada untuk yang teks tadi gitu. Jadi ketiganya ini menunjukkan inovasi dalam kompresi data tetap relevan ya dan berkembang sesuai dengan kebutuhan teknologi modern. Mungkin kalau misalkan teman-teman ingin mereview jurnal yang aslinya ya, jurnal asli itu dapat dibaca di link yang ini. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail untuk jurnalnya. Jadi kan mungkin teman-teman bisa menyimpulkan hasil yang berbeda juga gitu ya dari jurnal tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.